Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Di sini aku punya 400 gram kelapa parut. Aku parutnya tuh agak diserut kayak gini ya. Tak ilangin kulit coklatnya. Ini nanti jadi camilan yang enak kayak kue pancong, tapi aku bikinnya bulat-bulat. Sisihkan dahulu. Kalau misalkan bikin banyak bisa ditambah, bikin sedikit bisa dikurangin. Atau pakai setengahnya aja. Kemudian aku pakai 700 ml santan. Ini enggak terlalu kental, enggak terlalu encer. 700 ml itu sekitar 3,5 gelas dengan ukuran gelas yang 200 ml, gelas kecil ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian aku pakai 300 gram tepung beras. 300 gram itu kurang lebih 20 sendok makan penuh munjung, tapi kalau untuk lebih tepatnya itu ditimbang 300 gram. Atau kalau misalkan bikin banyak bisa ditambah, bikin sedikit bisa dikurangin pakai setengahnya aja. Di sini aku siapkan baskom besar. Kita masukkan tepung berasnya. Kemudian kita tambahkan sedikit garam. Aku pakai sekitar setengah sendok teh. Kemudian aku gunakan 1 sendok teh vanili atau sesuaikan selera. Aku gunakan 1 saset ini 1 gram vanilinya. Boleh menggunakan vanili cair kalau misalkan nggak ada. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan gula. Garamnya tadi sesuaikan selera ya, aku pakai setengah sendok teh aja. Dan karena banyak kan nggak suka manis di rumah ini, aku pakai gulanya 3 sendok makan aja. Kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan kelapa parutnya. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Kemudian ini kita tambahkan 700 ml santan. Ini aku masukkan semuanya. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Pastikan antara gula, garam, dan juga tepungnya ini tercampur dengan baik, serta kelapanya ya, biar rasanya tuh lebih gurih kayak gitu. Setelah tercampur rata semuanya, ini udah siap kita gunakan. Kita panaskan cetakan. Aku gunakan cetakan bulat. Biarkan agak panas dahulu. Kita gunakan api kecil aja. Setelah udah agak hangat, kita tambahkan minyak secukupnya. Ini kita olesin ya. Jadi jangan terlalu banyak minyaknya, karena hanya untuk mengolesin aja. Sampai rata, sampai ke samping-samping. Kita gunakan api kecil aja. Biar matangnya itu semuanya sama. Setelah rata, kemudian kita tambahkan adonan yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya kita aduk dahulu biar santannya itu tercampur dengan baik dan tepungnya nggak ada yang mengendap di bawah. Kemudian kita tambahkan secukupnya. Tetap gunakan api kecil ya, supaya bisa matang sampai ke dalam. Ini kita gunakan api kecil aja. Kemudian kita tutup, tunggu sampai matang. Setelah sekitar 10 menit dengan api kecil, ini aku akan balik ya, supaya matangnya itu rata. Atasnya juga agak kering-kering kayak gitu, lebih enak. Tuh, hasilnya seperti ini. Ini kita balik. Dan kita panggang sebentar. Setelah dibalik itu tetap gunakan api kecil. Balikannya ini bisa menggunakan sendok, garpu, atau pisau seperti ini.
Ini supaya matangnya itu lebih merata. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah dibalik, kemudian kita tutup lagi. Setelah kira-kira 5 menit, ini kita balik lagi. Kira-kira bawahnya juga udah matang ya, atasnya juga udah matang. Seperti ini. Kemudian ini kita angkat dan kita sajikan ya, sudah matang. Terus udah adzan, waktunya sholat. Ini siap kita sajikan. Tuh hasilnya kayak gini. Ini gurih, enak, wajib banget dicobain di rumah. Kita panggang yang selanjutnya. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Bisa untuk camilan atau untuk jualan atau acara keluarga. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini kita cobain makan. Bismillahirrahmanirrahim. Atasnya seperti ini, bawahnya seperti ini. Bismillah. Tuh, sudah matang sampai ke dalam. Ini bisa ditambahkan taburan keju di atasnya ya, kalau ada. Aku makan. Tuh rasanya gurih, enak, matang sampai ke dalam. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini bikinnya gampang, bisa diikutin di rumah. Kue pisang ya. Di sini aku punya 2 butir telur. Kita kocok dulu telurnya ini sampai putih dan kuningnya itu tercampur rata. Ini nanti bikinnya beneran gampang banget, tapi rasanya itu enak. Setelah tercampur rata, kita sisihkan sebentar telurnya. Kemudian dalam wadah bersih, aku masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau kurang lebih 15 sendok makan. Untuk lebih tepatnya itu ditimbang ya. Kemudian di sini kita tambahkan sedikit garam, sekitar 1/4 sendok teh aja. Kita aduk rata dulu garam dan juga tepungnya ini. Kemudian di sini kita tambahkan vanili sepucuk sendok teh. Aduk lagi supaya rasa vanili nanti. Kemudian kita tambahkan 4 sendok gula putih, gula pasir, 4 sendok makan atau kurang lebih 60 gram ya. Kita aduk lagi. Tambahkan mentega 100 gram. Kita sisihkan dulu menteganya. Di sini aku akan tambahkan 1 sendok teh baking powder. Ini pokoknya bikinnya tuh gampang banget. Kita aduk dulu baking powdernya. Sudah. Kemudian kita aduk menteganya atau margarin.
dengan tepungnya sampai rata. Ini bisa menggunakan tangan supaya menteganya itu lebih cepat tercampur ya. Setelah menteganya tercampur seperti ini, kita tambahkan telurnya. Kita aduk menggunakan tangan. Tangan harus bersih. Ini kita aduk menggunakan tangan sampai rata tercampur. Nggak perlu diolenin, yang penting rata aja. Pokoknya ini bikinnya tuh gampang banget, tapi rasanya tuh enak dan bisa dicobain di rumah pokoknya. Pastikan antara telur, tepung, dan bahan lainnya tadi tercampur dengan baik. Setelah tercampur rata, ini udah rata seperti ini ya. Kita sisihkan sepertiga bagian, segini aja. Kita masukkan ke dalam freezer atau kulkas selama kurang lebih setengah jam. Aku bungkus plastik seperti ini, menggunakan plastik biasa juga boleh. Ini kita simpan dulu ke dalam kulkas. Kemudian yang 2/3 bagian, ini aku gunakan loyang ukuran 24. Bisa diolesin dengan margarin dulu supaya nggak nempel, atau menggunakan alas kertas roti juga boleh. Langsung menggunakan alas kertas roti, tapi sebelumnya diolesin seperti ini juga bisa. Kita olesin sampai pinggir-pinggirnya. Kemudian kita masukkan ini ya. Tapi kalau misalkan nggak ada kertas roti, langsung juga bisa. Kemudian kita taruh sisa dari adonan ke sini. Kita tipiskan setipis mungkin ya, sampai pinggir-pinggir keisi semua. Isi setipis mungkin. Kita tipiskan seperti ini. Rapikan bagian pinggirnya. Begitu seterusnya sampai semuanya rapi ya, bagian pinggir-pinggirnya ini. Setelah kita bikin rapi seperti ini, kita sisihkan sebentar. Ini udah rata seperti ini, berbentuk lingkaran dan halus. Untuk isiannya, aku gunakan 2 buah pisang. Ini bisa pakai pisang ambon, pisang yang lainnya juga boleh ya. Misalkan pisang sanpret atau pisang raja juga bisa. Kita potong bulat-bulat, tipis-tipis aja. Udah selesai, ini udah siap kita gunakan. Ini kita panaskan wajan, lelehkan 100 gram gula atau kurang lebih 6 sendok makan. Biarkan sampai meleleh ya, atau menjadi air. Biarkan sampai warna putih dari gulanya ini hilang, sampai benar-benar mencair. Setelah benar-benar mencair, tambahkan 1 sendok makan mentega. Kita tambahkan pisang yang sudah kita iris tadi. Aduk sampai rata. Matikan apinya. Kita tuang ke atas adonan yang sudah kita buat ya. Tuang ke sini. Kita ratakan. Sudah rata. Kita taruh seperti ini. Kita ambil sepertiga adonan yang kita taruh freezer tadi, yang kita bekukan setengah jam. Kemudian ini kita serut di atasnya. Ini kita serut, kita ratakan ya. Sisa adonan yang kita bekukan dalam kulkas tadi.
tertutup rapat semuanya seperti ini, dan juga yang kita serut ini udah habis ya. Setelah kita serut rata seperti ini, udah tertutup pisangnya, ini kita panggang selama 30 menit dengan panas 180 derajat atau sesuaikan karakter oven masing-masing. Ini bisa menggunakan oven tangkring ya. Kalau menggunakan oven tangkring, gunakan api kecil selama kurang lebih 25-30 menit. Sudah matang, udah kering seperti ini. Kita bisa lepaskan dari loyang, kemudian kita potong ya. Tuh bagian bawahnya seperti ini, kita balik lagi, kemudian siap kita potong. Ini bikinnya tuh gampang banget, rasanya enak, pokoknya bisa dicobain di rumah. Seperti ini bagian dalamnya, ada pisangnya, ada menteganya. Ini rasanya tuh manis gurih, pokoknya wajib banget dicobain di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita makan. Garing, renyah, tapi dalamnya tuh manis lembut kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya enak banget, ini wajib banget dicobain di rumah. Rasa pisangnya itu juga enak, manisnya itu nggak pas, nggak terlalu manis banget. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Aku akan habisin makannya.